Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Jelita, mahasiswa STEN Tengku di Rundeng Aceh Barat Melabuh. Prodi Pendidikan Agama Islam yaitu PAI, semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat umum yang berjudul atomisme. Sejarah dan pengertian atomisme ialah: atomisme adalah filsafat alam yang berkembang di beberapa peradaban kuno. Di dalam peradaban barat, atomisme merujuk pada Leucippus dan muridnya Democritus dari abad ke-5 SM. Pengikut atomisme ini mengajukan teori bahwa dunia alami terdiri dari dua benda yang mendasar, saling berlawanan dan tidak dapat dibagi, atom dan kehampaan. Atom tidak dapat diisi oleh sesuatu pun. Atom bergerak di kehampaan menuju klaster yang berbeda-beda. Dan klaster-klaster ini membentuk senyawa-senyawa penghambat. Atom adalah kenyataan bendawi terkecil, satuan bangunan yang tidak dapat dimusnahkan. Nah kawan-kawan, kata atomisme ini diturunkan dari kata sifat, yaitu dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang arti harfiahnya adalah tidak dapat dipegang. Atomos tidak dapat dipegang, yaitu tomos. Tomos adalah sekawan dari kata kerja bahasa Yunani, yaitu temnein, yaitu memegang. Konsep atomisme terbentuk akibat kecelakaan sejarah, yaitu fakta bahwa para kimiawan dan fisikawan sebelum abad ke-19 mengirakan bahwa partikel tidak dapat dibagi sehingga dikenali sebagai atom tak terpegang. Dari tradisi kuno, namun pada abad ke-20 diketahuilah bahwa atom ternyata terdiri dari entitas yang lebih kecil, yaitu elektron, neutron, dan proton. Bahkan percobaan tahap lanjut menunjukkan bahwa proton dan neutron terdiri dari beberapa kuark. Nah kawan-kawan, terdiri dari beberapa kuark. Yang dimaksud dengan kuark yang dimaksud ini secara empirik belum terbukti memiliki struktur. Meskipun penamaannya ini menjadi kurang relevan. Ungkapan kenyataan bendawi masih menjadi pedoman di dalam konsep atomisme. Atomisme adalah teori filosofis dan ilmiah bahwa kenyataan dibentuk oleh bagian-bagian elementer yang tak dapat dibagi yang disebut atom. Dengan adanya eksistensi atom, maka akan terdapat juga lawan atom atau anti-atom, yaitu kekosongan, Democritus dari Abdera. Dari Abdera menamakannya atom yang berasal dari kata atomos, yang dalam bahasa Yunani berarti tidak bisa dipotong
Nah, kawan-kawan, berarti tidak bisa dipotong. Dan atom menurut Democritus bagaikan blok-blok yang sangat kecil hingga tak terlihat lagi, yang tidak bisa dibagi dan bersifat abadi. Sedangkan Democritus beranggapan bahwa ada tak terhingga jenis atom di alam semesta, di mana masing-masing atom mempunyai sifat tersendiri. Dan atom kayu sebagai contoh akan berperilaku berbeda dengan atom air. Dan sifat-sifat dari atom yang akan terasa oleh indera kita sebagai warna, berat, dan lain-lain. Perkembangan sains telah mengidentifikasikan sejumlah jenis atom. Misalnya, ferum adalah besi dan gorum adalah emas dan kombinasi adalah atom-atom. Misal air dari atom hidrogen dan atom oksigen. Aliran atomisme adalah aliran atom terbagi menjadi 3, yaitu atomisme logik, doktrin atomisme logik. Wittgenstein bersandar pada prinsip pengguraian elucidation, di mana realitas dunia dan bahasa diuraikan hingga ke komponen-komponen terkecil. Wittgenstein menegaskan bahwa logik itu bukan sebuah teori, tetapi suatu refleksi tentang dunia. Karena itu, logika bersifat transendental dalam arti mendasari kenyataan dunia, yaitu Wittgenstein menekankan bahwa logika mengisi dunia dan dunia adalah batas-batasnya. Jadi, dalam logika tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah dunia dan yang tidak. Atomisme logik adalah suatu faham atau ajaran yang berpandangan bahwa bahasa itu tidak dapat dipecah menjadi proposisi dan proposisi. Proposisi elementer melalui teknik analisa logik atau analisa bahasa. Setiap proposisi atomik atau prosesi elementer itu tadi mengacu pada atau mengungkapkan keberadaan suatu fakta atomik, yaitu bagian terkecil dari realitas. Dengan pandangan yang demikian itu, kaum atomisme logik bermaksud menunjukkan adanya hubungan yang mutlak antara bahasa dengan realitas. Dalam konsep atau paham atomisme logis terdapat 3 tokoh. Nah, kawan-kawan, terdapat 3 tokoh. Tokoh utama yang dijadikan sumber kepustakaan bagi para peminat filsafat analitik, yakni Ludwig Wittgenstein dan Russell. Dan yang kedua, atomisme Mu'tazilah adalah filsafat Mu'tazilah yang pertama dalam dunia keilmuan Islam yang menelorkan di dunia Islam atom disebut juz'ul la yatajazza atau sering dengan istilah Jauhar-Farq. Jauhar-Farq didefinisikan oleh Abu Huzail
sebagai partikel glutamik yang terjatuh, sehingga tak mempunyai sisi dan volume serta tak dapat disatukan atau dipisahkan. Menurut dia, segala sesuatu terbentuk dari jauhar fard. Segala sesuatu dapat terpecah menjadi partikel-partikel yang sederhana. Ketika partikel-partikel ini menyatu, maka terciptalah sebuah materi. Sama halnya ketika mereka terpisah, yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Mu'tazilah berpandangan rasional liberal. Setiap benda mempunyai natur sendiri dan menimbulkan efek tertentu dan tidak dapat menghasilkan efek lain. Api tidak bias menghasilkan sesuatu kecuali panas. Dan es tidak bisa menghasilkan sesuatu kecuali dingin. Dan yang ketiga, atomisme Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, atom adalah partikel yang tak mampu lagi dipisahkan secara mutlak, baik secara real maupun hipotesis. Perkembangan sains bukan sekedar persoalan kapital, melainkan teologis. Persisnya, efek pandangan dari teologi merupakan bagian utama dari pandangan dunia, yaitu worldview, yang meluiskan kaitan antara sang pencipta dan yang dicipta. Teologi atau ilmu kalam yang diajarkan di dunia Islam termasuk di Indonesia adalah aliran Asy'ariyah atau sering disebut sebagai Aswaja. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh atomisme. Nah kawan-kawan, ini tokoh-tokoh atomisme loh. Yang pertama Leukipos. Leukipos adalah seorang filsuf yang merintis mazhab atomisme. Ia juga merupakan seorang guru dari Demokritos di dalam filsafat atomisme. Pemikiran Demokritos lebih dikenal ketimbang Leukipos. Meskipun emas sulit membedakan antara pandangan Leukipos dan Demokritos. Dan para ahli masa kini menganggapkan bahwa Leukipos merumuskan garis besar, yaitu ajaran-ajaran atomisme. Lalu Demokritos mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Dan riwayat hidup Leukipos sekitar abad ke-5 SM sulit diketahui sebab hanya sedikit sumber kuno yang berbicara tentang kehidupan dan karyanya. Epikuros dan Samos bahkan membantah bahwa Leukipos adalah tokoh historis. Akan tetapi Aristoteles dan Theophrastos muridnya menyatakan Leukipos sebagai pendiri mazhab atomisme, dan kesaksian mereka lebih dipercaya para ahli masa kini. Dan hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang atomisme. Kalau salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.